إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan nikmat Allah dan rahmatnya kembali kita bisa hadir dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah, melaksanakan salat maghrib, kemudian diikuti dengan mendengarkan kajian ilmu yang insyaAllah ta'ala sangat bermanfaat. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sungguh hidup kita akan baik, hidup kita akan selamat tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wa insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, yaitu bab tentang akhlak, di mana pada kesempatan ini kita masuk kepada pasal yang ke-5, akhlak adil dan i'tidal, yaitu bicara tentang akhlak adil dan i'tidal. I'tidal itu keseimbangan. Sesungguhnya salah satu ciri khas Islam itu adalah al-adlu, adil. Bahkan Allah, sifat Allah adalah adil. Allah mengharamkan pada dirinya kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, aku jadikan kezaliman itu haram sesama kamu. Fala tazalamu, maka jangan kalian berbuat zalim. Adil adalah bahagian dari akhlak. Akhlak mulia. Lawan dari adil itu adalah zalim. Sifat adil ini tidak akan bisa terbentuk dengan sendirinya, tetapi dia dibentuk jika mau membentuknya dengan agama. Oleh karena itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin tak akan bisa berlaku adil, karena ajarnya jelas tidak menegakkan keadilan, dan adil bukan jadi prinsip baginya. Oleh karena itulah perlu kita mempunyai akhlak yang adil. Betapa banyak terjadi pertengkaran dalam masyarakat karena ketidakadilan. Terjadi cekcok di dalam rumah tangga, ketidakadilan orang tua kepada anak-anaknya. Mereka membeda-bedakan anaknya, kadang-kadang cadia sayangnya, ya. Kalau enggak bodoh, banci menceliak, itu sentakan yang bangi, dia bodohnya kan, ya. Tidak demikian. Keadilan mesti diwujudkan kepada siapapun.
Oleh karena itulah perlu kita mengenal akhlak adil dan i'tidal. Adil secara umum, kata Syekh, maknanya adalah adil itu maknanya secara umum merupakan hal yang paling diwajibkan dan mesti, hal yang paling mesti diterapkan. Adil adalah wad'u syai' fi makanihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Itu yang adil tadi. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil, dia toleransi, tapi toleransinya tidak keblinger. Ya. Cium kan yang paus tu, tidak adil. Kenapa kepada ulama tidak ia lakukan seperti itu? Ya. Kalau bolehlah saya bertanya kepada bapak, pak, ibu sekalian, kalau menciumkan yang itu tanda sayang, tanda benci? Sayang lah, Bu. Nah, ikut kan yang paus diciumnya. Sayang tu mah. Ya. Tak boleh kita mencintai musuh Islam, orang kafir. Walak kita mana? Loyalitas kita mana? Ya. Oleh karena itu pada tempatnya, kenapa tidak pada ulama? Kan yang ulama dicium. Ya. Kan yang paus dicium. Lamo lo cium itu kan? Ya. Kali. Dia tahu dengan menegakkan keadilan tadi. Wad'u syai' fi makan, meletakkan suatu pada tempatnya. Adil bukan sama banyak, tak. Ya. Cik lanjuan, cik anak wa di SD, cik di SMP, cik di SMA tu sama banyak lanjut saja. Mal bisa. Nang ketik nang gadang tentu lah gadang pula parinya. Lah kebutuhannya lah banyak pula. Nang gadang ketik sesuai yang ketik. Oleh karena itu ketika keadilan tidak tegak atau akhlak adil tidak tegak pada seorang, pasti terjadi kezaliman, pasti terjadi ketimpangan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat An-Nahl. Bahkan para khatib membacanya setiap khutbah. Apa bunyinya? Khatib baca setiap khutbah Jumaat. Ibu-ibu mungkin tak tahunya, jarang mendengar itu khutbah Jumaat kan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah perintahkan untuk berlaku adil dan ihsan dan berbuat baik. Wa ita'idil qurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat. Ayat ini memerintahkan kita untuk berlaku adil. Allah perintahkan kita berlaku adil dan ihsan, dan berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Kemudian berbuat kebajikan kepada karib kerabat. Berbuat kebajikan sebutkan karib kerabat. Wa ita'idil qurba. Pada orang lain kita baik, berlaku kerabat enggak. Ini tidak adil. Kemudian dalam ayat lain Allah mengkhabarkan kepada kita, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat keadilan. Seluruh anggota tubuh kita ini harus kita adil. Matoa, adilnya matoa, berikan haknya. Ya. Bertanggang setari, tidak berikan hak, tidak adil. Tidak meletakkan tempatnya. Pari awak betul je. Tibuk pari awak lepas. Apa tu keadilan awak? Isi. Tapi jangan sampai kenyang mana. Mengantuk antolnya. Sesak warnanya. Yang memang
apa yang dikatakan Nabi, ya sebagian orang sulit melaksanakan dalam hal mengisi perut ini, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Ya. Jadi kadang-kadang dalam terlebih dimakan, ya, dimakan minum penuh kali kan. Nah, artinya dia agak-agak lah, dirasa-rasa lah, sehingga bisa memenuhi hak-hak yang lain. Kemudian Allah perintahkan keadilan itu dalam perkataan, keadilan dalam hukum, sama keadilan dalam perkataan dengan keadilan dalam hukum sama-sama diberlakukan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau engkau berkata, berlaku adillah meskipun itu kepada karib kerabatmu. Wajib untuk berlaku adil. Dalil adil dalam kata-kata. Kalau hak batil. Yang benar itu benar, walaupun itu, ya, yang mengatakan orang yang membenci kita atau musuh kita, kalau perkataannya itu benar, tetap dianggap benar. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ini ayat ini berlaku keadilan dalam aqwal, keadilan dalam kata-kata. Dalam ayat lain, dan ini keadilan dalam hukum, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada yang ahlinya. Ini juga bentuk keadilan. Menunaikan amanat kepada yang ahli, yang layak, yang berhak. Serahkan suatu urusan kepada orang yang mampu, yang berhak, yang layak. Karena apabila kita menyerahkan suatu urusan bukan kepada yang ahlinya, yang bisa, apa kata Nabi? Tunggu kehancuran. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazis sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada yang ahlinya, tunggu kehancuran. Dia tidak ahli dalam agama, bicara agama pula, ya, kemudian berfatwa pula. Tunggu kehancuran, rusak agama ini. Jangankan untuk urusan agama, untuk urusan dunia saja dia tidak ahli, lalu dia angkat bicara, tunggu kehancuran. Urusan dunia, contohnya dokter, dia bukan bidangnya, atau dia bukan dokter, tapi cuma jadi mustami' aja ya. Ya, mungkin belajar otodidak, mustami'. Kemudian dia mengobati orang pula. Maukah kita berobat dengan dia? Dia tidak belajar, dia mendengar saja. Bukan berguru kepada orang yang ahlinya. Lalu dia mengobati orang. Sedangkan kalau salah terapi, ya, fatal akibatnya, bisa mati. Kalau terapi agama salah, apa akibatnya? Sesat, kemudian neraka. Gawat. Terapi agama, terapi, ya, pengobatan salah, ya, fatal. Bukan tambah sembuh, tambah sakit. Terapi agama salah, sesat, dan masuk ke api neraka. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan, oleh karena itulah Allah perintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kamu berhukum sama manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Menghukum orang mesti dengan menegakkan keadilan, mengetahui yang benar dan yang salah,
kemudian tabayun dalam setiap urusan dari kedua belah pihak. Sekiranya ada yang bersengketa, maka harus dengar kata-kata orang kedua belah pihak. Baru di situ seorang yang arif menilai siapa yang sungguhnya yang benar, siapa yang bohong. Bukan mendengar ya sebelah-sebelah. Hakim itu seperti itu. Yang adil itu dia menempatkan suatu pada tempatnya. Bukan berbuat kezaliman. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kamu berhukum sama manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Oleh karena itulah seorang muslim hendaklah dia berlaku adil di dalam perkataannya, dalam hukum yang dia buat. Hendaklah dia berlaku adil. Wa yataharral adl, dan dia berusaha untuk adil. Fi kulli sya'nihi, dalam setiap urusannya, sehingga adil itu menjadi akhlak baginya. Menjadi akhlak baginya. Menjadi sifat baginya, tidak terpisahkan dari sifatnya tadi. Bagaimana dia memiliki sifat adil yang merupakan sudah sifat baginya. Maka perlu kita menegakkan keadilan ini untuk diri kita, keadilan untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita. Wajib menegakkan keadilan yang merupakan bahagian dari akhlak. Diletakkan bab adil ini bagian adab dan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang adil. Sehingga walaupun Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha. Niscaya aku akan potong tangannya. Kalau yang mencuri itu giliran anak yang mencuri, Nabi tidak tutup mata, dia akan potong tangan, itu kata beliau. Berbeda dengan kita sekarang ini. Karena awak, famili awak, berhadapan dengan hukum, dibelain, padahal salah. Tidak tegakkan hukum. Orang-orang yang kita benci, yang kita tak senangi, kita mau orang ini dihukum. Sedangkan kerabat kita yang salah, yang keliru, dibela-bela. Ini tidak menunjukkan tidak adil. Jadi sifat adil itu berusaha kita memilikinya. Memiliki sifat adil tadi. Seorang ibu harus memiliki sifat adil kepada anak-anaknya, adil kepada suaminya. Seorang bapa juga memiliki sifat adil kepada keluarganya. Tidak semena-mena. Adil juga dalam memberi belanjanya. Banyak persoalan dalam rumah tangga itu rusak karena ketidakadilan dalam memberikan nafkah untuk anak atau untuk istri. Oh, ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi adil itu hendaklah menjadi sifat yang tidak dipisahkan. Fatusdilu anhu aqwaluhu, yang bersumber kepadanya perkataannya, perbuatannya adilatan, adil. Ba'idatan minal haif, jauh dari kezaliman, jauh dari zalim atau kecenderungan yang tidak menunjukkan keadilan. Wasbihu bidzalika adlan, jadilah itu adil yang dia tidak cenderung kepada hawa nafsu, tidak cenderung mengikuti hawa nafsu. Wala tudrifuhu syahwatun, tidak diikuti oleh syahwat. Kalau orang yang adil itu dia tidak mengikuti hawa nafsunya, atau tidak mengikuti kecintaannya kepada dunia. Kecintaannya kepada dunia membuat dia tidak berlaku adil.
Wastaujabu mahabbatallah. Keadilan itu akan menyebabkan kecintaan kepada Allah. Jadi orang yang adil akan cinta kepada Allah. Karena Allah itu adalah al-adl. Allah adalah zat yang maha adil, hakim, maha hikmah. Dan menyebabkan ridwanahu, keredaannya. Wa karamatuhu, dan kemuliaannya. Idza akhbara ta'ala, Allah telah mengkabarkan Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah menyukai dan mencintai orang-orang yang berbuat adil. Rasulullah mengkabarkan tentang kemuliaan mereka dari beberapa hadis. Di antaranya adalah innal muqsitina 'indallahi ala manabirin min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas menara-menara yang dipenuhi oleh cahaya. Ala manabir, mimbar. Akan berada di mimbar-mimbar yang dipenuhi oleh cahaya. Dari sisi kanan Allah. Demikian juga di sisi kanannya orang-orang yang berlaku adil terhadap hukum dan terhadap keluarga mereka dan siapa yang mereka pimpin. Rasulullah SAW memuji orang-orang yang adil, di antaranya adalah imam yang adil, di mana ada 7 golongan di hari kiamat nanti yang akan dinaung oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan tersebut. Apa 7 golongan tadi? Nabi katakan sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan ya yang akan dinaung nanti oleh Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan untuk mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil menegakkan keadilan hukum, keadilan dalam segala bidang kehidupan, menjauhkan diri dari kezaliman. Al-imamul adil mencintai rakyatnya. Imam yang adil, dia mencintai rakyatnya. Kemudian wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Kelompok yang kedua yang akan dinaung oleh Allah nanti dari kiamat, yang tidak ada naungan, adalah pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah. Tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah. Mulai dari kecil dia sudah dibina, dibentuk pribadinya untuk taat kepada Allah. Pemuda yang beribadah kepada Allah tidak bisa tercipta ya begitu saja dengan mudah, enggak. Dia sudah melalui proses dari kecil. Salatnya diperhatikan, ibadah rutinnya diperhatikan oleh orang tuanya. Diajak untuk salat, diajak untuk ke masjid. Baca Qur'annya diperhatikan. Puasanya diperhatikan. Jadi tumbuh kembangnya itu dalam beribadah kepada Allah. Seorang orang tua yang penuh keadilan, dia memperhatikan itu. Karena dia tahu itu dia adalah tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kadang ada pemimpin, pemimpin akan ditanya terhadap yang dipimpinnya. War rajulu ra'in, seorang bapak atau seorang suami ada pemimpin akan ditanya terhadap yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun, seorang ibu atau istri adalah pemimpin akan ditanya terhadap yang dipimpinnya. Jadi syabun, pemuda yang tumbuh kembang dan beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ini kelompok yang ketiga yang akan mendapat naung nanti di hari kiamat. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid.
terpaut ke masjid, bukan tidur di masjid. Ya, kalau tidur bisa jadi, tapi dia tidak menjadikan masjid tempat tidur. Kecuali kalau mengantuk atau karena kelelahan dia beribadah. Hatinya terpaut ke masjid untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk mendengarkan kajian, untuk mendengarkan majelis ilmu. Maka masjid adalah tempat ketenangan. Dalam salah satu ceramahnya Syekh Abdul Razak mengatakan, para sahabat dahulu, ya, ketika mereka diliputi hatinya dengan kegundahan, mereka pergi ke masjid. Mereka pergi ke masjid, mereka berdoa di situ, mereka memohon di situ, meminta di situ. Itu yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Bahkan terlelah dia sampai tertidur di masjid tadi. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Kemudian warajulani tahabba fillah, di antara orang yang akan dinaung nanti di hari kiamat, dua orang laki-laki yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Laki-laki ini maksud juga wanita, dua orang laki-laki dan orang wanita. Tapi disebutkan laki-laki sini min babit taglib, karena dominannya seperti itu. Bukan berarti wanita tidak. Dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Membangun persaudaraan dengan ukhuwah atau akidah. Akidah. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kelompok berikutnya, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya kedudukan, bukan hanya punya kedudukan wajamalin, cantik lagi. Ya, diajak untuk melakukan perbuatan haram, perbuatan zina. Apa katanya? Inni akhafullah. Ya. Kata laki-laki itu, laki-laki ini yang mengajaknya, wanita yang mengajak. Bukan laki-laki yang mengajak. Kalau laki-laki mengajak, itu adalah ada mimbabi hal yang mungkin. Tapi ini yang mengajaknya wanita. Soal laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya kedudukan, kemudian cantik, diajak untuk berbuat serong, berbuat zina. Apa jawaban laki-laki tadi? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Sebagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak oleh istri raja untuk berbuat serong, maka dia lari. Dia tidak mau untuk diajak berbuat zina, padahal itu adalah istri tuannya, punya kekuasaan, melakukan itu mudah baginya. Tapi dia tidak mau untuk melakukan tadi. Kemudian di antara kelompok yang akan mendapatkan naung nanti di hari kiamat, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekahnya tadi sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Artinya adalah dia menyembunyikan sedekahnya, takut riya. Nah, riya ini mudah muncul, apalagi kalau iman kita lemah, mudah untuk riya. Kemudian yang terakhirnya, warajulun dzakarallah, kelompok yang ketujuh ini, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah khalian, dengan kesendiriannya, fafadat ainah, lalu bercucuran air matanya karena tobatnya dia kepada Allah.
Inilah dia orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di saat panas terik matahari yang begitu panasnya, tapi dia terlindungi di 7 kelompok ini. Hadis ini memberikan motivasi untuk berlaku adil. Berikutnya adalah lil adli mazahirun katsiratun. Adil itu ada beberapa bentuk. Bentuk nyata dari keadilan itu ada beberapa bentuk. Pertama adalah al-adlu ma'allah. Adil terhadap Allah. Pertama, adil terhadap Allah. Apa pula adil itu terhadap Allah? Adil terhadap Allah adalah tidak menyekutukannya dalam beribadah kepadanya. Karena kesyirikan itu Allah katakan bentuk kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Kesyirikan itu kezaliman yang besar. Berarti tauhid merupakan keadilan. Mentauhidkan Allah adalah bentuk keadilan. Adil terhadap Allah tidak menyekutukannya dalam beribadah. Beribadah dia hanya kepada Allah. Wa sifatihi ghairihi. Juga tidak menyekutukannya dalam sifat Allah, mensifati Allah. Sifat ini sama dengan sifat Allah, sama dengan sifat makhluk. Nah, ini termasuk syirik. Sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Wan yuta'a fala yu'sa. Di antara bentuk keadilan kepada Allah itu ditaati dan tidak didurhakai. Taat kepada Allah. Laksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, tidak mendurhakainya, tidak berbuat maksiat kepadanya. Tidak melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Wa yuzkar fala yansa. Dan bentuk keadilan itu adalah disebut dan tidak dilupakan. Selalu menyebut Allah, menyebut nikmat Allah, mengagungkannya dan tidak melupakannya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, syukurilah aku, wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Ini bentuk adil kepada Allah. Selalu mengingat Allah. Ingat Allah sebagai wasilah tenangnya jiwa kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang, hati akan tentram. Adapun mengingat yang lain, menyebut-nyebut yang lain, itu tidak akan menentamkan hati. Nyanyi, musik, ya, tidak akan menentamkan jiwa seorang. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang dan tentram. Wa yashkur, di antara bentuk keadilan terhadap Allah, wa yashkur fala yakfur. Mensyukuri dan tidak kufur. Syukuri apa yang Allah berikan. Jangan kita suka mencela nikmat Allah. Sebagaimana larang wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang selalu mencela, ya, mengumpat. Celakalah dia, binasalah dia. Dia tidak merasakan dia menerima nikmat Allah. Kok payahnya saja. Nah, ada ketentraman. Karena dia tidak melihat nikmat Allah tadi karena faktor hatinya tadi. Hatinya rusak sehingga tidak tampak nikmat Allah itu pada dirinya. Yang terasa baginya payah aja, susah aja. Jadi seorang manusia yang adil itu
Bentuknya dia bersyukur, tidak kufur. Mensyukuri nikmat Allah dan tidak kufur. Apa saja nikmat Allah yang Allah berikan, wajib kita syukuri. Baik nikmat itu sedikit atau banyak, wajib kita syukuri. Menggunakan nikmat-nikmat Allah pada tempat yang sudah ditentukan, ini bentuk syukur. Mata digunakan untuk melihat yang baik-baik, ya. Telinga digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Kaki digunakan untuk melangkah kepada jalan yang baik, yang diridai oleh Allah. Mulut digunakan untuk berkata yang baik, bukan untuk menyakiti orang dengan bahasa kita. Tangan juga demikian, digunakan untuk yang baik. Jadi tubuh kita ini bentuk wujud syukurnya apa? Kita gunakan pada jalan yang cintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Allah berikan kita syahwat. Ada istri, silahkan salurkan kepada istri yang jelas halalnya tadi. Bukan dengan berbuat zina. Atau bukan dengan melihat tayang-tayang video yang merusak. Sekarang ini khawatir kita dengan Android ini. Sangat berbahaya sekali kalau sekiranya anak-anak kita berikan HP Android kalau tidak ada filternya. Jelas, mau tak mau dia akan melihat tayang-tayangan video-video yang merusak tadi banyak sekali. Inilah butuhnya apa? Al-ilmu wal-iman wal-amal. Ilmu, iman, amal. Ad-din, agama ini. Yang merupakan aturan kehidupan kita. Konsep hidup kita diatur oleh din, agama. Berikutnya adalah yang kedua, al-adlu fil hukmi bainan nas. Keadilan dalam hukum terhadap manusia. Keadilan dalam menghukum terhadap manusia. Bagaimana keadilan dalam berhukum manusia? Bi'ita, memberikan setiap orang yang punya hak-haknya. Memberikan setiap yang punya hak-haknya. Hak anak, hak istri, ya, hak tetangga, ya, hak kerabat, berikan haknya. Adil dalam menghukum sama manusia. Keadilan ini adalah sebagai bukti keimanan seorang. Jangan sampai kita tidak berlaku adil, membeda-bedakan orang dalam menghukum. Ini kita hukum, ini tidak. Ya, ini karena kita sayang pada dia, kalau dia bersalah tidak dihukum. Kalau ini kalau buat dia benci kayaknya merasa kena hukum. Nah, sekarang kita melihat negara kita ini banyak ketidakadilan. Umat Islam satu sisi tertindas, ya. Orang-orang di atas kebenaran tertindas. Ini menunjukkan ketidakadilan. Makanya imbas dari ketidakadilan itu timbul cara-cara yang tidak benar. Sikap emosional, ya seperti demo kan. Demo itu kan adalah buah karena ketidaksenangan terjadi. Orang demo melakukan tindakan-tindakan anarkis. Hanya saja tindakan itu tidak dibenarkan. Tindakan itu tidak dibenarkan, tapi itu adalah bentuk, ya, bentuk ketidaksenangan. Tindakan itu tidak dibenarkan. Tindakan anarkis dan merusak tadi. Kenapa ketidakadilan tidak diwujudkan tadi? Ya. Yang ketiga, al-adlu bainaz zaujat. Zaujat adil kepada sesama istrinya. Ini kalau yang punya istri lebih dari 2 kan, atau lebih dari cik. Istri 2, 3 adil. Satu orang pun dia harus berlaku adil juga dia. Adil dalam kalau dia punya istri sekian orang, adil dalam pembagian harinya. Untuk sebulan berhari, sebulan-bulan. Dalam uangnya juga demikian, dalam nafkahnya juga demikian. Ya, dalam jatahnya faedah jalan juga lakukan keadilan. Ya,
Kalau diajak jalan kau gantian atau Qur'ah. Qur'ah tu ya dia orang ambil julu-julu ya. Siaran tak nak keluar namanya ini tu. Tapi nanti yang lain lagi. Itu sekiranya bagi yang ta'addud ya. Kemudian wal aulad, adil terhadap anak-anak. Fala yufaddal ahadun ala akhar, tidak boleh dilebihkan yang lain dari yang lain. Ini disayang, ini tidak boleh. Harus sayang semuanya anak kita. Sebodoh-bodoh pun anak, dia tetap anak. Sejelek-jelek pun dia adalah anak kita. Jangan kita beda-bedakan dia, bedakan kasih sayang kita. Artinya secara zahir keadilan itu diwujudkan. Memang kalau masalah hati pasti ada kecenderungan kita kepada salah satu. Ini adalah hati itu manusia, bukan kita tidak bisa untuk menolaknya. Tapi yang adil secara zahir ini wajib diwujudkan dalam secara menyikapinya, dalam hal memberikan nafkah kepada anak-anak tadi. Tidak melebihkan sebagian atau sebagian yang lain. Suatu ketika pernah salah seorang sahabat ya meminta Nabi menjadi saksi terhadap hibah. Lalu ketika itu Nabi bertanya kepadanya, "Akullu waladin nahaltahu?" Apakah setiap anak kau memberikan hibah? Jadi yang memberikan hibahnya kepada salah seorang anaknya, Nabi ingin ia jadikan saksi terhadap hibah pemberiannya tadi. Sebelum Nabi jadi saksi, Nabi tanya dulu, apakah setiap anak kau memberikan hibah seperti ini? Apa jawabnya? Jawabannya, la, tidak. Kalau begitu aku angkat diri jadi saksi. Ya'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu sesama anak kamu. Ini kamu berikan hibah, ini tidak kamu berikan. Tidak boleh. Begitu kita melakukan anak. Kau dagiah lewat itu, kau nak dagiah. Kecuali kalau sekiranya anak yang sudah besar, kemudian yang ini miskin, tidak mampu, kemudian ya saudara yang lain bisa merelakan, tentu dengan bertanya dulu kepadanya baru, karena hak mereka kan sama. Ada mereka sama-sama punya hak tadi. Nah, banyak terjadi dalam masyarakat kita orang tua yang tidak berlaku adil kepada anaknya sampai ketika anaknya itu besar salah didik. Dia ingin menguasai harta keluarga. Karena dari dulu dia yang didahulukan, diutamakan. Apalagi kalau dia anak pertama. Itu banyak kasus-kasus terjadi. Yang ingin menguasai keluarga, adik-adiknya kok di bawah kuasanya saja, ingin kuasa ratu. Rupanya kenapa terjadi? Orang tua sudah salah didik dahulunya, karena dia lebih utamakan dan lain manga-manga saja, ini dahulukan hadiah, tapi ini dahulukan, didahulukan. Nah, ini perlu kita perhatikan dalam mendidik anak. Kita sayang pada semuanya, beri hadiah semuanya. Jangan di kotak-kotak. Tidak boleh mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain. Azan. Baik, kembali kita lanjutkan beberapa menit ke depan. Ini tadi yang ketiga adalah al-adlu bainan zaujat wal aulad. Adil terhadap anak, terhadap istri-istri dan anak-anak. Tidak boleh dilebihkan satu atas yang lainnya. Atau lebih utamakan, dibeda-bedakan. Ya. Dalam memberikan hak-haknya tidak boleh dibedakan. Yang tidak bisa kita untuk menguasai itu adalah hati. Masalah hati, sayang. Ya, yang hati ini adalah milik Allah, itulah. Tapi yang secara zahir kita tidak boleh membeda-bedakan anak kita. Yang keempat adalah al-adlu fil qawli, adil dalam berkata.
Fala yushhid zaurun. Janganlah dia menjadi saksi palsu. Dia tidak adil dan berkata. Yang contohnya adalah menjadi saksi palsu. Wala yuqalu kadhibun au batilun. Tidak boleh dikatakan dusta atau batil. Tidak boleh dikatakan seorang dusta, tidak pula batil. Wa idza qultum fa'dilu. Jika kamu berkata, maka berlaku adillah. Yang kelima adalah al-adlu fil mu'taqad. Adil dalam keyakinan atau i'tiqad. Fala yu'taqadu ghairul haq. Tidak boleh diyakini melainkan kebenaran. Jadi yang kita yakini itu adalah kebenaran yang hak. Atau as-sidqu yang jujur. Tidak boleh kita meyakini kebatilan, berubah statusnya menjadi kebenaran. Orang-orang yang tidak adil dalam keyakinan, rusak keyakinannya, jelas akan berdampak besar terhadap dirinya. Kemudian buah dari adil, seorang yang berlaku adil akan memberikan buah. Di antara buah keadilan itu adalah isya'atut tuma'ninah fid nufus, ketenangan dalam hati dan jiwa. Orang yang adil akan terasa tenang dan tentram karena dia tidak ada beban. Semua sudah ditunaikan dengan baik. Hak-hak orang telah diberikannya semuanya. Jadi tidak ada bebannya. Diriwayatkan bahwa Kaisar Roma mengutus kepada, dia mengirim utusan kepada Umar bin Khattab, gunanya untuk melihat bagaimana keadaannya, ingin menyaksikan apa yang dilakukan Umar selaku pemimpin umat. Diutuslah seorang utusan. Lalu datanglah utusan di kota Madinah. Dan utusan ini mencari mana Umar bin Khattab. Mana Umar bin Khattab tu? Ba'a bantuannya kan? Ba'a kondisinya kini. Karena dia terkenal, keadilannya terkenal. Sehingga utusan bertanya kepada rakyatnya, aina malikukum? Mana raja kamu? Jadi dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu, mana raja kamu? Faqalu, maka mereka menjawab, ma lana malikun. Kami tidak punya raja, tapi kami punya amir. Bukan raja, tapi kami punya amir. Namanya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Lalu dia keluar, artinya keluarlah utusan ini, ke kota Madinah, keluar untuk mencari Umar bin Khattab. Di mana Umar? Apakah dia punya istana? Fara'ahu na'iman fawqar ramal. Dia melihat Umar tertidur di atas padang pasir. Lalu di situ. Ini utusan Kaisar tadi ingin mencari Umar. Lihatnya ada orang tidur. Dia bersandar dengan tongkatnya Umar ketika itu, tongkat kecilnya. Dengan tongkat kecil itu dia merubah kemungkaran. Ketika utusan tadi melihat kondisi Umar, timbul waqa'an khusyuk, timbul di hatinya ini ketundukan, terbayang oleh utusan tadi. Begini rupanya seorang pemimpin muslim, seorang laki-laki yang negeri ini di bawah kekuasaannya, tidurnya hanya di sini, terpikir olehnya seperti itu.
dan dia bisa tidur nyenyak di atas padang pasir. Sedangkan pemimpin kami tidak pernah tidur, jarang tidur. Di hatinya berkata seperti itu. Pemimpin kami zalim. Ya. Dipenuhi rasa takut. Sedangkan ya, pemimpin yang menguasai negeri yang begitu luas, Umar bin Khattab, tidur di atas padang pasir, tertidur lelap. Kenapa Umar nyaman tidur? Karena keadilan tadi. Dia tidak ada beban. Kalau tahu rakyatnya miskin, tahu rakyatnya ada yang tidak makan, maka dia langsung yang bawakan makanan tadi. Dia yang bawakan seorang, tidak ada pakai pengawal-pengawal. Dia yang bawakan itu. Ya. Umar beliau bukanlah orang tipe orang yang haus kekuasaan. Dia langsung ditunjuk oleh Abu Bakar ketika itu. Jadi pemimpin Umar ini. Siapa pemimpin setelah Abu Bakar? Ya, Abu Bakar mencalonkan itu Umar. Ini menunjukkan jika kita menegakkan keadilan akan menenteramkan jiwa, menenangkan hati karena tidak ada orang yang terzalimi oleh kita. Kenapa banyak persoalan-persoalan kita? Karena kita banyak menzalim orang. Harta orang yang kita makan tanpa hak. Wa takunu hadhihi walakinnaka ya Umar, sampai dia mengatakan, engkau wahai Umar adalta fa amanta fa nimta. Engkau berlaku adil, kemudian engkau merasakan keamanan, engkau tertidur. Ya. Sedangkan raja kami yajur, zalim. Fala jarama annahu la yazalu sahiran. Senantiasa raja kami penuh dengan ketakutan. Ya, kalau sekiranya nanti siapa yang menggantikan dia, takut dia. Dengan ketakutan. Orang yang akan membunuhnya dan segala macamnya. Sedangkan Umar ketika dia berlaku adil, ya, kemudian dia tenang dan dia tertidur. Memang yang dirahmati dan dimuliakan Allah itu keadilan. Keadilan dalam agama ini Islam jelas sekali. Kemudian ada istilah tadi kita katakan i'tidal. I'tidal itu keseimbangan. Namanya i'tidal. Ya. Dia lebih umum dari adil. Yantazimu kulla sya'nin min syu'unil muslim. Keteraturan hidup seorang muslim. Ya. Dalam melaksanakan suatu urusan, dia penuh keteraturan. Wal i'tidal huwa tariqul wasdu. I'tidal itu jalan tengah antara ifrat itu berlebihan, wat tafrid itu kekurangan. Keduanya ini, ifrat dan tafrid, merupakan akhlak tercela. Maka ada namanya i'tidal dalam ibadah. Apa itu i'tidal dalam ibadah? Tidak berlebihan, tidak gulu dalam beribadah. Gulu dalam beribadah, melalaikan hak istri, melalaikan hak anak, zikir aja terus. Ya. Zikir aja terus. Tidak terus diri. Jadi i'tidal ini menghilangkan adalah pertengahan. Dia al-ghulu an takhlu min al-ghulu wa tanattu'. Ya, sunyi dari gulu dan berlebihan dan ihmal, melalaikan. Kemudian ada i'tidal dalam nafkah. Nafkah kebaikan. Maka dia tidak israf, tidak berlebihan, tidak pula pelit. Itu i'tidal. Itu bentuk i'tidal, pertengahan. Kalau dia punya harta, ya, dia tidak pelit, dia tidak pula boros.
Mau belanja, mau beli aja semua singgapan didapatkan, ya habis semuanya. Tak ada lagi untuk esok, tak ada lagi untuk sedekah untuk ini. Ya. Tidak dalam nafkah, yaitu tidak boros, ya, tidak pula pelit, tapi dia pertengahan, jalan tengah yang dicarinya. Ini yang sebagaimana firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, orang-orang yang apabila mereka menginfakkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak pula pelit, wa kana baina dzalika qawama, adalah dia antara itu pertengahan. Banyak orang ketika diberikan nikmat, ya, habis semuanya uang tadi, atau dia pelit sekali. Orang yang i'tidal tadi, dia tidak berlebihan, tidak boros, tidak pula pelit. Kalau diberikan semua hartanya untuk diinfakkan, untuk belanja, ya habis. Maka dia pandai mengatur manajemen keuangannya. Pandai mengatur manajemen keuangannya. Dia misal pikiran mana yang patut dia beli, mana yang tidak patut. Nah, dia sangat perhatian. Itu namanya orang yang i'tidal. Bersedekah juga demikian. Kalau yang berhak untuk dia sedekah, dia berinfak, dia bersedekah. Dia tidak pelit. Ada yang tidak dalam pakaian, ya. Haddun bainal fakhri wal mubah, membatasi antara pakaian kesombongan, ya, berbangga-bangga, dengan pakaian al-khusnu yang kasar, ya. Jadi dia pertengahan. Ada orang mau beli barang ini mahal, sehingga tidak ada uangnya. Dia mau beli barang yang mahal-mahal yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya. Anaknya sudah diajari seperti itu dari kecil. Apa dampaknya nanti? Ya gawat. Dia tidak akan mau beli barang-barang yang biasa, ya. Paling pakai pakaian yang biasa. Nampak model-model pakaian yang tren-tren sekarang, itu dia tahu. Sementara dia tidak melihat bagaimana kemampuan orang tuanya dalam, ya, membelanjakan harta tadi. Nah, ini perlu diperhatikan. Tidak ada keseimbang tadi menyebabkan, ya, kerusakan. Termasuk i'tidal dalam berjalan. Ada orang berjalan, cara berjalan juga bisa menunjukkan kesombongan orang. Ada berjalan kau yang luri saya pencaliknya kau. Ya, ada calik melengong kiri kanan ada. Ya. Ada lenggaknya nang gadang. Maka pertengahan kita. Jangan berjalan, ya, dengan kesombongan, ya, dengan ketakabur. Karena Allah katakan wala tamshi fil ardi marah, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Mungkin saja dia berjalan itu dalam kesombong karena dia punya harta, ya, menampakkan dari jalannya ini orang akan melihat sebulan, ya. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian wal i'tidal akhul istiqamah. I'tidal itu adalah saudaranya istiqamah. Dia merupakan semulia-mulia keutamaan, ya, dan semulia-mulia akhlak. Orang yang i'tidal, maka dia akan merasa seimbang, ya, pertengahan, tidak banyak terbebani. Inilah yang Allah katakan, wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau dia istiqamah di atas jalan, kami akan berikan air, ya, yang ghadaqa, yang sejuk. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah, semuanya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Apa yang Allah berikan kepada mereka?
Orang yang mengatakan Rabbnya Allah, dia beriman kepada Allah, dia bertauhid, kemudian dia istiqamah di atas tauhidnya tadi dengan amal, apa yang Allah berikan? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula rasa sedih. Ada dua penyakit besar yang akan menimpa kita dalam hidup ini. Pertama, khauf. Yang kedua, al-huzn. Apa itu khauf? Khauf itu adalah kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Itu khauf namanya. Dia kok sakit besok kau ambo, jangan kemantan ambo, kau mati besok khauf. Mengkhawatirkan apa yang terjadi ya nanti, namanya khauf. Yang kedua, al-huzn. Huzn itu apa? Kesedihan. Kesedihan itu adalah khawatir terhadap masa lalu. Jadi kesan yang tidak baik. Nah, orang yang istiqamah dalam hidupnya tidak ada rasa takut, khauf, tidak ada rasa sedih. Maka sama dengan sa'adah, kebahagiaan, bahagia. Kalaulah kita ini jauh dari rasa takut, jauh dari rasa sedih, ya, sama dengan sa'adah, bahagia. Dua itu hilang. Mampu kita mengatasi dua tadi. Tidak khauf terhadap apa yang akan terjadi esok hari, tidak takut kita, kemudian tidak memikirkan yang telah lalu. Inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah tadi dalam mengikuti agama Allah ini. Dan ini tidak akan Allah berikan kepada sembarang orang, melainkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang berusaha terus membersihkan jiwanya, ya, mentazkiyatun nufus, ya, membersihkan jiwanya dari segala apa yang membinasakannya, merusaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan kaji kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.